Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Baik ikhwatil kiram, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan materi kita Fikih Ibadah Kitab Manhajus Salikin. Masih dalam bab kitabus salat, yang mana pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab mufsidatus salati wa makruhatiha. Bab mufsidatis salati wa makruhatiha. Bab mufsidat. Mufsidat artinya perusak. Ya, perusak. Bab perusak salat. Ya. Artinya kalau perusak berarti pembatal. Ya. Maksud dari perusak adalah pembatal. Pembatal salat wa makruhatiha, dan hal-hal yang dimakruhkan, ya. Hal-hal yang makruh untuk dikerjakan dalam salat, ya. Jadi dalam bab ini akan dibahas tentang dua poin sekaligus. Yang pertama, pembatal salat, dan yang kedua adalah makruhatus salat. Bedanya pembatal dan makruh: kalau pembatal dilakukan secara sengaja maka salatnya menjadi fasid atau batal atau tidak sah. Sedangkan untuk makruh, maka jika dilakukan, sholatnya tetap sah, hanya saja pahalanya berkurang. Ya, hanya saja pahalanya berkurang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita, ya, dalam sabdanya, bisa jadi seorang hamba sholat menghadap Allah dengan membawa pahala penuh. Artinya sholatnya memiliki pahala yang penuh. Dan bisa jadi di antara mereka ada yang sholat dengan hanya membawa setengah pahala. Setengah pahala. Ya. Kemudian ada pula di antara hamba-hamba Allah yang datang dengan pahala salat hanya seperempatnya. Hanya seperempat dari pahala salat yang telah dia kerjakan. Dan ada pula yang datang dengan hanya membawa sepersepuluh pahala salatnya. Pengurangan-pengurangan pahala dalam salat itu terjadi, ya, ketika seorang hamba melakukan hal-hal yang membuat salatnya menjadi tidak sempurna, ya, yaitu hal-hal yang sifatnya makruh. Hal-hal yang sifatnya makruh atau menghilangkan atau tidak mengerjakan sunnah-sunnah dalam sholatnya, ya. Misalnya dia tidak membaca, ya, surat setelah Al-Fatihah, ya, atau tidak membaca tasbih dan tahmid, ya, dalam ruku dan sujudnya, atau dia banyak melakukan gerakan-gerakan di luar sholat yang membuat sholatnya terlihat tidak rapi, ya. Maka hal-hal itulah yang mengurangi pahala kesempurnaan sholat. Tayyib, kita akan membaca sekarang, ya. Tubtilus salatu, salat menjadi batal bitarki ruknin aw syartin, ya. Dengan meninggalkan, ini hal-hal yang membatalkan. Kita tulis di sini yang membatalkan, ya. Apa saja yang membatalkan? Maka nomor satu adalah tarki ruknin aw syartin, meninggalkan rukun atau syarat salat. Wa huwa yaqdiru alaihi, padahal dia mampu, ya. Padahal dia mampu untuk melakukan rukun atau syarat salat tersebut, ya. Contohnya seperti menghadap kiblat, ya. Menghadap kiblat adalah syarat sah salat. Jika seorang hamba, ya, tidak mau menghadap kiblat padahal dia mampu untuk menghadap kiblat, maka salatnya menjadi batal. Amdan au sahwan, baik itu dilakukan secara sengaja au sahwan. Sahwan artinya tidak sengaja. Artinya tidak sengaja. Au jahlan, atau karena jahil. Jahil itu tidak tahu hukumnya, ya. Misalnya seorang nggak tahu tentang arah kiblat, kemudian dia sholat sembarangan, sholat sembarangan, tanpa bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, maka hal tersebut membatalkan sholatnya. Idza lam ya'ti bihi,
Jika dia tidak mendatangkan rukun atau syarat sholat tersebut, wabitarki wajibin amdan. Ya. Ya, jadi ketika seorang meninggalkan rukun dan syarat sholat, padahal dia mampu, ya, kemudian dia sengaja melakukannya ataupun tidak sengaja, ataupun dia karena jahil, idza lam ya'ti bihi, dan tidak mendatangkan rukun atau syarat tersebut. Jadi dia tetap melanjutkan sholatnya padahal dia mengetahui, ya, atau dia tahu dia telah meninggalkan rukun atau syarat. Wabitarki wajibin amdan, dan sholat juga bisa batal jika meninggalkan kewajiban sholat secara sengaja, meninggalkan yang wajib secara sengaja. Contoh yang wajib adalah tasyahud awal, ya. Tasyahud awal. Tasyahud awal ya beserta dengan tahiyatnya dan juga uh, s- tahiyatnya di sana, duduknya juga itu merupakan wajibatus shalah, sesuatu yang wajib dalam salat. Ketika dia meninggalkannya karena sengaja, maka salatnya menjadi batal, ya. Orang yang tidak tasyahud awal secara sengaja, maka salatnya menjadi batal, menjadi batal. Namun ketika seorang tidak tasyahud awal karena lupa dan dia teringat, maka dia menggantinya dengan sujud sahwi. Ya. Ingat ya, yang telah kita pelajari kemarin ketika seorang meninggalkan wajibatus salat secara sengaja, maka salatnya batal. Dan jika tidak sengaja, maka dia menggantinya dengan sujud sahwi. Dan salatnya tidak batal. Baik. Kemudian, hal berikutnya yang membatalkan salat adalah wabil kalami amdan, ya. Berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Berbicara dengan sengaja. Ini merupakan hal-hal yang membatalkan salat, ya. Berbicara atau bercakap-cakap dengan orang lain. Baik. Wabil qahqahah. Qahqahah artinya tertawa terbahak-bahak, ya. Tertawa terbahak-bahak hingga membuka mulutnya, nampak gigi-giginya, ya. Nampak gigi-giginya. Itulah qahqahah. Dan hal tersebut membatalkan salat. Adapun tersenyum, hanya sebatas tersenyum saja, maka itu tidak membatal salatnya, ya. Tidak membatalkan salat. Tersenyum tidak, yang membatalkan adalah tertawa terbahak-bahak hingga keluar suara, hingga nampak gigi-giginya. Tayyib. Kemudian poin berikutnya wabil harakatil katsirati urfan al mutawaliyah li ghairi darurah. Harakah artinya gerakan. Harakah artinya gerakan yang banyak, katsirah urfan secara uruf, ya. Misalnya dia apa namanya? Menggaruk-garuk anggota tubuhnya di banyak tempat, di kepala, ya, kemudian di tangan, ya, kemudian di lutut, ya, dalam satu waktu, maka itu membatalkan sholatnya, ya. Jadi dalam satu waktu dia garuk-garuk kepala, kemudian punggungnya, kemudian sikunya, kemudian perutnya dan lututnya, maka itu merupakan gerakan yang banyak. Al-mutawaliyah, yang berkesinambungan, ya. Berkesinambungan dilakukan terus-menerus li ghairi darurah, tanpa keadaan darurat yang seandainya dia tinggalkan gerakan tersebut sebenarnya tidak mengapa, ya. Tidak mengapa. Maka gerakan-gerakan yang banyak tadi yang berkesinambungan dan tanpa keadaan darurat itu membatalkan salat. Li'annahu fil awal tarku ma la tatimmul ibadatu illa bihi wa bil akhirati fi'lu ma yunha anhu fiha. Baik. eh, Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di membawakan alasan kenapa 4 poin ini membatalkan salat, ya. Yang pertama tadi meninggalkan rukun atau syarat atau wajib, ya.
Kemudian yang kedua berbicara dengan sengaja, yang ketiga tertawa, yang keempat gerakan yang banyak. Alasannya adalah li'annahu fil awal, karena pada nomor pertama tadi yaitu meninggalkan rukun dan syarat secara sengaja ataupun tidak dan meninggalkan kewajiban secara sengaja, tarki ma la tatimul ibadatu illa bihi. Maka dia telah meninggalkan ibadah yang tidak sempurna kecuali dengannya. Jika seorang tidak baca Al-Fatihah yang merupakan rukun, maka sholatnya tidak sah. Ibadahnya tidak akan sempurna, dan ketika tidak sempurna, maka ibadahnya tidak sah. Wabil akhirat, dan nomor-nomor berikutnya, nomor 2, 3, dan 4, ya, berbicara, tertawa, dan bergerak, merupakan fi'lu ma yunha anhu fiha, perbuatan yang dilarang dilakukan di dalam sholat. Ya. Fi'lu ma yunha, perbuatan ma yunha yaitu yang dilarang anhu fiha, di dalam sholatnya, yaitu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan di dalam sholat. Tayyib. Kemudian masuk ke poin berikutnya, wa yukrahu, yang dimakruhkan, ya, makruhat, apa-apa yang dimakruhkan dalam sholat. Pertama, al-iltifatu fis sholah. Iltifat artinya menoleh, 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 termasuk melirik-lirik, ya. Termasuk juga melirik, melirik ke kanan dan ke kiri, ya, melihat misalnya anak-anak kecil berlarian atau melihat, ya, tulisan di kaos depan orangnya, maka itu termasuk perbuatan yang makruh, ya. Menoleh-noleh, melirik-lirik, ya, membaca-baca, melihat gambar sajadah, ya, maka melihat-lihat kanan kirinya itu termasuk perbuatan yang makruh. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil iltifati fi shalah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum iltifat, ya, menoleh-noleh dalam salat. Faqala, maka beliau mengatakan, huwa ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min salatil 'abdi. Itu merupakan curian, ikhtilas artinya curian, yakhtalisuhu syaitan, yang dicuri oleh syaitan, min salatil 'abdi, dari salatnya seorang hamba, ya. Jadi syaitan mencuri salat seorang hamba, ya. Maka ini menunjukkan bahwasannya hal tersebut merupakan perbuatan yang terlarang. Perbuatan yang terlarang. Hanya saja tidak sampai tahap membatalkan sholatnya, ya. Perbuatan itu dilarang, hanya saja tidak dilarang secara tegas, ya. Ketika dilarang secara tegas, maka sholatnya batal. Adapun perbuatan ini, maka beliau hanya mengatakan, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abdi, ya. Seperti syaitan mencuri, ya, yang dilakukan dalam sholatnya seorang hamba. Maka ini hukumnya adalah makruh. Tidak sampai derajat membatalkan sholat. Kemudian wa yukrahul abas. Abas artinya melakukan gerakan yang tidak perlu, ya, seperti menyibak rambut, ya. Menyibak rambut, ya, merapikan rambut bagi laki-laki yang tidak mengenakan peci, ya. Atau mungkin, ya, apa namanya, apa namanya, mengusap-ngusap baju, ya, mengusap-ngusap baju dalam sholat, maka itu merupakan perbuatan yang makruh, ya. Mengusap sakunya, ya, atau kemudian melihat apa isi sakunya, maka itu merupakan gerakan-gerakan yang tidak perlu, ya, dan hukumnya makruh. Dihukumnya makruh karena gerakannya tidak gerakan yang banyak, ya, tidak gerakan yang fahish yang nampak secara jelas, namun gerakannya hanya gerakan yang kecil. Gerakan-gerakan kecil, maka ini tidak membatalkan sholat, namun hukumnya makruh, ya. Namun hukumnya makruh. Seperti seorang melihat kuku-kuku jarinya, ya, ketika berdiri dalam sholat, dia melihat kuku-kuku jarinya. Itu merupakan perbuatan yang makruh, ya. Tidak membatalkan karena gerakannya tidak terlalu banyak, ya. Melihat kuku itu tidak memerlukan banyak gerakan, ya. Adapun jika gerakannya merupakan gerakan yang besar, ya, seperti menggaruk kepala, kemudian garuk-garuk punggung, kemudian garuk-garuk perut, ya, dan dilakukan secara berkesinambungan, maka itu hukumnya membatalkan sholat. Baik, kemudian nomor 3, wa wad'ul yaddi 'alal khasirah, meletakkan tangan di lambung,
ya, sisi sebelah kiri, perut sebelah kiri, ya. Meletakkan tangan di lambung, yaitu perut sebelah kiri. Ya. Khasirah, itu meletakkan tangan di kanan, kanan atau kiri. Tayyib. Kanan atau kiri. Kemudian tashbiku asabi'ihi, membunyikan uh, afwan, tashbik artinya menyilangkan jari-jarinya, menyilangkan jari-jarinya baik itu dalam i'tidal ya, terutama menyilangkan jari jemari itu hukumnya makruh. Dan yang berikutnya wa farqa'atuha. Farqa'ah artinya membunyikan, ya. Membunyikan jari jemari, ya. Membunyikan jari jemari itu juga hal yang dimakruhkan dalam sholat. Menyilangkan jari, ya bermain-main dengan jari, ya. Membunyikannya dengan gerakan-gerakan yang tidak fahish, tidak nampak secara jelas dari jauh, maka hukumnya makruh. Baik. Wa yajlisa fiha muqayyan ka iqa'il kalbi. Wa yajlisa fiha, kemudian duduk duduk seperti iqa'nya anjing, ya. Atau yang lebih dipahami yaitu duduknya anak kecil, ya. Duduknya anak kecil, duduknya anak kecil yaitu dengan cara dia apa namanya? Pantatnya di atas lantai secara langsung, kemudian kaki kanan dan kaki kirinya di sampingnya, ya. Seperti anak kecil ketika duduk, ya. Anak kecil ketika duduk, ya, pantatnya di lantai, kemudian kaki kanan dan kaki kiri di samping kanan kirinya. Itu hal-hal yang makruh. Maka duduk seperti itu ya, dalam duduk antara dua sujud merupakan hal yang makruh. Ini duduknya dilakukan di antara dua sujud. Ya, model seperti itu merupakan duduk yang makruh sifatnya. Kemudian yang ketujuh wa ayyastaqbila ma yulhihi, ya. Menghadap, salat sambil menghadap sesuatu yang bisa merusak konsentrasinya. Yulhihi artinya melalaikan, melalaikan. Yulhi artinya melalaikan. Itu merusak konsentrasi. Contohnya depan TV, ya. Sholat di depan TV yang menyala, di depan TV yang menyala, atau sholat depan cermin, ya. Sholat di depan cermin, atau sholat di depan anak-anak, ya. Anak-anak lagi duduk-duduk, lagi ngobrol-ngobrol, kemudian dia sholat ya, di hadapan mereka. Dia sholat sambil menghadap anak-anak kecil tersebut. Yang mana anak kecil banyak bergerak, kemudian akan merusak konsentrasinya, ya. Atau misalnya di depan barang-barang yang lain, seperti di depan makanan, ada makanan di depannya, ada nasi kotak atau nasi yang lain, ya. Maka itu merupakan sesuatu yang makruh karena bisa menghancurkan konsentrasinya, bisa merusak konsentrasi seorang ketika sholat. Kemudian au yudkhila fiha wa qalbuhu mushtaghilun, atau yadkhula fiha, masuk ke dalam sholat, wa qalbuhu mushtaghilun, sementara hatinya tersibukkan dengan mudafa'atil akhbasan, ya, menahan kencing atau buang air besar, ya. Menahan buang air kecil atau menahan buang air besar, ya, dengan sangat kebelet banget, ya. Kemudian dia sholat, maka ini hukumnya makruh. Seharusnya dia buang hajat terlebih dahulu, ya, baru setelah selesai baru dia sholat, ya. Walaupun dia ketinggalan jamaah, namun itu lebih baik daripada dia sholat dengan jamaah sementara hatinya tersibukkan dengan menahan, ya, buang air kecil atau buang air besar yang berujung tidak khusyuk dalam sholatnya, tidak membaca doa-doa, ya, kemudian melalaikan pikirannya dan lain sebagainya. Au bihadarati ta'amin yashtahihi, atau, ya, sudah ada makanan yang tersaji di depannya dan dia lapar, ya, dan dia yashtahi itu selera, ya. Dia lapar, dalam kondisi lapar, pengen segera makan, ya, maka dalam kondisi tersebut dia hendaknya makan dahulu, ya. Misalnya dia seharian belum makan, ya, kemudian
Sholat maghrib tiba-tiba sebelum qomat sudah nasi sudah terhidang di depan mukanya dia, sementara dia tidak bisa sholat dengan khusyuk kecuali harus terisi dulu perutnya, harus terisi perutnya dan dia sudah melihat makanan itu di depannya. Maka yang utama adalah dia makan terlebih dahulu, ya, secukupnya, kemudian dia sholat. Nah, qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim, la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada salat bi hadratit ta'am. Dengan jika dihidangkan, jika telah terhidang makanan. Makanannya telah terhidang dalam piring-piring dengan asap yang mengepul, kemudian kondisinya juga sudah lapar, maka hendaknya dia makan terlebih dahulu. Ya. Walahuwa yudafi'uhu al-akhbasan, ya, atau yudafi'u artinya melawan, ya, melawan akhbasan. Akhbasan ini dua lubang, yaitu dua buang air besar, buang air kecil dan buang air besar, atau menahan kencing dan buang air besar, ya. La salata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tayyib. Itu nomor 8. Kemudian poin berikutnya, wanahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yaftarisa ar-rajulu dhira'aihi fi sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk, ya, seorang menyandarkan, yaftarish artinya menghamparkan, tapi di sini kita artikan dengan menyandarkan tangannya di lantai, ya. Menyandarkan tangannya di lantai fis sujud, ketika sujud, ya. Menyandarkan tangannya di lantai ketika sujud, yang harusnya tangannya itu diangkat, ya, sikunya ini tidak boleh menyentuh, sikunya tidak boleh menyentuh, ya, sikunya ini tidak boleh menyentuh lantai, tapi dia taruh siku itu di lantai, ya. Menyandarkan sikunya di lantai ketika ketika sujud, karena itu merupakan, ya, duduknya anjing, ya, duduknya anjing, dan Nabi melarang untuk bertasyabuh dengan hal-hal yang sifatnya buruk. Baik, itu seputar mubtilat dan makruhat. Tayyib, jika ingin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, tafadhol, sebelum kita lanjut ke poin berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz izin tanya tentang larangan makruhat yang menahan kencing dan BAB itu Heeh. larangannya atau dia sudah menahan itu sejak sebelum sholat atau ketika dia sudah masuk sholat baru terasa pengen BAB itu gimana Ustaz? Tayyib, apabila dia sebelum sholat, ya, sebelum sholat kemudian terasa, maka dia buang hajatnya terlebih dahulu. Namun jika di dalam sholat, ya, dia sholat duluan, kemudian dia tiba-tiba merasa, maka dilihat, ya, jika bisa ditahan, ya, ditahan maksudnya tidak terlalu mengganggu konsentrasinya ketika sholat, maka, ya, lanjutkan sholat tersebut. Apalagi kalau sholatnya tinggal, ya, satu rakaat lagi, ya. Selama tadi masih bisa ditahan dan tidak mengganggu konsentrasinya, maka, ya, lanjutin sholatnya. Namun apabila sudah tidak bisa tertahan, ya, kalau ditahan sangat mengganggu pikirannya dalam sholatnya, maka dia batalkan sholatnya, kemudian dia buang hajatnya terlebih dahulu dan mengulang sholatnya lagi. Wallahu a'lam. Demikian. Tayyib, ada lagi? Insya Allah cukup jelas, ya. Kemudian kita masuk ke poin berikutnya. Bab salatut tatawwu', bab tentang salat-salat sunnah. Bab salat tatawwu'. Tatawwu' artinya yang sunnah, ya. Bahasa lainnya adalah sunnah atau mustahab atau dicintai, ya. Atau nafilah bahasa lainnya. Salat sunnah, salat mustahab, salat nafilah, salat tatawwu', ya, dan seterusnya. Di sini Syekh Abdul Rahman bin Nasr As-Sa'di akan membawakan beberapa bentuk salat-salat sunnah. Yang pertama adalah salat kusuf, salat gerhana, salat gerhana. Wa akiduha salatul kusuf. Dan salat sunnah yang paling
ditekankan, yang paling ditekankan untuk dikerjakan adalah salatul kusuf, adalah salat gerhana. Baik itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari, ya, bulan atau matahari. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa amara biha, karena Nabi mengamalkan salat gerhana dan memerintahkan, ya, untuk salat, ya, para sahabat untuk salat. Pernah terjadi gerhana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu gerhana matahari, ya. Kemudian beliau memerintahkan para sahabat untuk salat, ya, dan beliau mengimami mereka. Ya, maka dari sini perintah tersebut menunjukkan ini merupakan sesuatu yang diminta oleh syariat, diminta oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Namun derajatnya bukanlah sesuatu yang wajib, ya, ya, dan derajatnya adalah, hukumnya adalah salat sunnah, ya, mustahab atau nafilah, dan itu merupakan sunnah muakkadah, ya. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Muakkadah artinya sangat ditekankan. Wa tusalla ala sifati hadis Aisyah. Kemudian dilakukan bentuk salat itu sebagaimana hadis Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil kusuf fi qiraatihi. Bahwasanya Nabi jahara, yaitu melantangkan atau mengeraskan bacaan dalam salat gerhana. Ini gerhana matahari. Jadi Nabi salat gerhana adalah gerhana matahari. Fi qiraatihi, dalam bacaannya. Surat-surat beliau yang dia baca dibaca dengan keras, ya. Wa shalla arba'a raka'atin fi rak'ataini. Maka beliau salat 4 rakaat dalam 2 ruku, ya. Eh, Afwan, beliau salat arba'a rakaat, 4 ruku dalam 2 rakaat, ya. 4 ruku dalam 2 rakaat. Jadi 1 rakaat ada 2 kali ruku, ya. Takbir, kemudian membaca uh, Al-Fatihah, ya. Kemudian membaca surat yang panjang, ya. Dan Nabi membaca di situ surat Al-Baqarah hingga selesai, ya. Kemudian beliau ruku dengan ruku yang panjang pula. Kemudian bangkit, Sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau membaca lagi Al-Fatihah dan juga membaca surat, ya. Membaca surat yang panjang juga, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan beliau membaca surat Ali Imran, ya. Kemudian beliau ruku, ya. Kemudian bangkit i'tidal, kemudian sujud. Sujud sebagaimana biasa 2 kali, kemudian bangkit lagi di rakaat berikutnya, ya. Kemudian eh, melakukan hal yang sama, hanya saja apa namanya, panjang suratnya lebih pendek daripada di rakaat yang pertama. Baik. Wa arba'a sajadadin. Kemudian sujudnya ada 4, dan itu hadis yang muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Baik. Kemudian poin berikutnya adalah salatul witri, ya, tentang salat witir. Salat sunnah yang ditekankan berikutnya adalah salat witir. Wa salatul witri sunnatun muakkadah, dan salat witir hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dawaman Nabi alaihi salam hadaran wa safaran. Dan Nabi melakukan salat itu baik dikala hadir, yaitu mukim, tidak dalam kondisi safar, wa safaran, dan beliau melakukannya pula ketika safar. Jadi beliau tidak pernah meninggalkan salat witir baik itu safar ataupun, ya, di kota Madinah, ya.
Beliau senantiasa merutinkan melakukan sholat witir dan tidak pernah bolong. Ya. Wa hassan nasa alaihi, dan beliau sangat menganjurkan manusia untuk sholat witir tersebut. Ya. Menganjurkan istri-istrinya, menganjurkan para sahabat ya, untuk sholat witir, sholat qiyamul lail. Wa aqalluhu ruk'ah, dan uh, paling sedikit jumlah rakaatnya adalah satu rakaat. Ya. Paling sedikit adalah satu rakaat. Kemudian wa aktsaruhu ihda asyarah, dan paling banyak adalah 11. Ini sholat witir ya, bukan qiyamul lail ya. Kalau qiyamul lail maka tidak ada batasannya. Qiyamul lail tidak ada batasannya. Hanya saja untuk sholat witir maka ini ada batasannya. Baik. Untuk sholat witir maka bentuknya seperti ini, satu rakaat ya, salam paling sedikit, atau tiga rakaat dengan satu kali salam ya, satu salam atau dua kali salam. Kemudian ada 5 rakaat dengan satu kali salam. Kemudian ada 7 rakaat juga dengan satu kali salam. Ya, jadi eh, tidak duduk kecuali di akhirnya. Kemudian 9 rakaat duduk di rakaat ke-8 dan 9 ya, dan satu kali salam. Ya. Kemudian ada 11 rakaat ya, duduk di rakaat ke-10 dan 11 dengan satu kali salam. Allahu a'lam. Ya. Dan yang paling banyak dari jumlah rakaat adalah 11 rakaat untuk salat witir. Adapun untuk qiyamul lail, maka qiyamul lail salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Masna ya. 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Bisa 2 rakaat saja, paling sedikit, atau eh, maksimal tidak ada batasnya. Untuk qiyamul lail maka tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Dia boleh lebih dari 10, boleh lebih dari 20, boleh lebih dari 40, sekuatnya dia. Dan disunahkan untuk di apa namanya? Akhir salatihi. Ya, wal afdal ay yakuna akhir salatihi. Merupakan salat witir itu merupakan penutup dari qiyamul lail. Wa waqtuhu min salatil isya'i ila tulu'il fajri. Ya. Waktu salat witir itu setelah salat isya ya, dia salat isya dulu, kemudian ya, salat ba'diyah, baru kemudian salat witir. Ila tulu'il fajri, sehingga ya, waktunya dari setelah isya, ba'da isya, hingga terbit terbit fajar. Ya. Waktunya dari ba'da isya hingga terbit fajar. Itu waktu salat witir. Wal afdal ayyakuna akhir salatihi, dan yang paling utama adalah dijadikan sebagai salat yang paling akhir. Artinya dia melakukan salat qiyamul lail terlebih dahulu ya. Jadi qiyamul lail terlebih dahulu bebas, kemudian setelah itu baru ditambah dengan witir. Witirnya bisa 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat. Ya. Wal afdal ayyakuna akhirah salatihi. Baik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir salatikum, salat ya, terakhir kalian ya, salat terakhir di malam hari adalah salat witir. Salat witir, salat yang ganjil, entah itu 1 rakaat atau 3 rakaat. Muttafaqun alaih. Hadis ini rawatnya Bukhari Muslim.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khaufa an la yakuma min akhiril lail falyutir awwalahu." Siapa saja yang takut tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya dia salat witir di awal malam. Wa man tama'a an yakuma akhirahu falyutir akhiral lail. Dan barang siapa yang menginginkan atau sangat menginginkan dan dia mampu untuk bangun di akhir malam, maka hendaknya dia salat witir di akhir malam. Ya. Fa inna salatal akhir al-laili masyhudah wa dzalika afdal. Karena sesungguhnya salat di akhir malam itu masyhudah, disaksikan, ya. Disaksikan malaikat, disaksikan oleh para malaikat, wa dzalika afdal, dan itu lebih utama daripada salat di awal malam, ya. Namun ini dikembalikan sesuai dengan, ya, kemampuan seorang hamba. Jika dia, ya, susah untuk bangun malam, maka dia sholat witirnya setelah sholat isya. Namun jika dia mudah untuk bangun malam, maka dia sholatnya di akhir malam. Dan itulah yang lebih utama. Baik. Kemudian sholat tatawu yang berikutnya, yang ketiga adalah sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat minta hujan. Minta hujan. Wa sholatul istisqa sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Idza dtarran nasu li faqdil ma, ya, dilakukan ketika manusia sangat butuh air, ya. Hujan tidak turun, ya, misalnya selama beberapa bulan, hampir 1 tahun tidak turun hujan, dan sungai-sungai kering, sumur-sumur kering, ya, nggak bisa minum, ya, kecuali hanya beberapa eh, teguk, ya, kemudian juga susah air untuk mandi dan mencuci, dan sangat butuh kepada air, maka di sini para ulama, disyariatkan untuk sholat istisqa. Para imam, ya, atau para pemimpin mengumpulkan manusia, ya, mengumumkan kepada manusia untuk berkumpul di lapangan di hari tertentu di waktu pagi untuk sholat istisqa. Untuk sholat istisqa. Baik. Wa tuf'alu ka salatil 'id fi sahra, dan dikerjakan seperti salat Id, ya. Dikerjakan seperti salat Id fi sahra. Sahra artinya di eh, padang pasir atau di tempat terbuka, ya. Tempat terbuka, dilakukan di tempat terbuka. Dan kaifiyahnya seperti salat Id. Kaifiyahnya seperti salat Id. Ya, ada 7 kali takbir setelah takbiratul ihram, ada 5 kali takbir setelah takbiratul intiqal, ya, menaik ke rakaat kedua, ya, dia takbir 5 kali. Wa yakhruju ilaiha mutakhashshi'an mutadhallilan mutadarri'an, dan disunahkan untuk keluar menuju salat istisqa mutakhashshi'an, dalam kondisi yang khusyuk, tidak cengenges-cengenges, tidak tertawa tertiwi, ya. Mutadallilan, tadallul artinya, ya, mengenakan pakaian yang lusuh, ya. Lusuh, tadallul mengenakan baju-baju yang lusuh, ya. Baju-baju yang lusuh. Namun bukan berarti compang-camping, ya. Bukan berarti compang-camping. Mutadarrian, mutadarrian ini rendah diri, merendahkan diri kepada Allah, kepada Azza wa Jalla, merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Menampakkan akan sangat butuhnya seorang hamba dari rahmatnya Allah. Sangat butuhnya hamba tersebut akan kasih sayang Allah berupa hujan itu, ya. Fa yusalli raka'atain, kemudian imam salat bersama jamaah 2 rakaat, ya, 2 rakaat, bentuknya seperti salat Id, ya, persis, ya. Tsumma yakhtubu khutbatan wahidah, kemudian setelah selesai salat, maka imam memberikan khutbah dengan 1 kali khutbah. Yaksuru fiha, dan di dalam khutbah itu diperbanyak istighfar, wa qiraatul ayat allati fiha al-amru bihi, dan membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk istighfar, ya. Membaca ayat-ayat, ya,
lafaz-lafaz istighfar dalam ayat-ayat dibaca Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin ya, dan seterusnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin ya. Dan seterusnya dari lafaz-lafaz istighfar dalam Al-Qur'an. Wa yalahhu fid du'a, kemudian dia berdoa dengan ya, merengek-rengek ya. Merengek-rengek dalam doanya, diulang-ulang dengan nada yang memelas ya. Ini dilakukan oleh khatibnya ya. Jadi dia berdoa dengan merengek-rengek ya, dengan merengek-rengek menghadap kiblat dengan tangan yang diadahkan setinggi-tingginya ya. Jadi posisi tangan dia diarahkan ke langit setinggi-tingginya, lebih tinggi ya, sehingga nampak ketiaknya sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Jadi benar-benar imam ini mengangkat tangannya tinggi-tinggi ya, sehingga lututnya ini apa nama sikunya ini sejajar dengan bahu, kemudian nampak ketiaknya. Wala yastabti'u al-ijabah, dan tidak meminta penundaan ijabah ya. Tidak meminta penundaan ijabah. Artinya dia minta untuk disegerakan. Ya Allah segerakanlah hujan. Ya Allah segerakanlah hujan. Ya. Sesungguhnya kami sangat membutuhkan akan rahmatmu. Akan membutuhkan akan air hujan ini. Ya. Untuk minum. Ya. Untuk kemudian bertani sebagai air minum untuk gembalaan kami dan lain sebagainya. Ya. Jadi meminta untuk disegerakan hujan tersebut. Wa yanbaghi qabla al-khuruj ilaiha, dan hendaknya dilakukan sebelum keluar menuju sholat istisqa fi'lul asbab allati tadfa'u syarra wa tanzilur rahmah, melakukan sebab-sebab yang melakukan sebab-sebab yang bisa menolak keburukan dan menurunkan rahmat ya. Melakukan sebab-sebab yang bisa menolak keburukan dan menurunkan rahmat seperti istighfar ya. Banyak-banyak istighfar ya, para jamaahnya diberikan wasiat untuk istighfar, kemudian taubat ya, taubat dari kezaliman, taubat dari kemaksiatan, wal khuruju minal madzalim, keluar dari kezaliman ya, keluar dari kezaliman yang mengembalikan hak yang dizalimi ya. Mungkin dia pernah mencuri, mungkin dia pernah ya, memukul orang ya. Dia kembalikan hak orang yang dizalimi tersebut. Wal insanu ilal khalqi, kemudian dia berbuat baik kepada manusia. Wa ghairiha minal asbab, dan juga selainnya dari sebab-sebab yang lain. Allati ja'alaha Allahu jalibatan lirrahmah, yang bisa membuat Allah yang mendatangkan rahmatnya dafi'atan lin niqmah, kemudian bisa menolak bencana ya. Menolak bencana, hal-hal yang bisa mendatangkan rahmat Allah dan juga bisa menolak bencana. Tayyib, ya. Itu sunnah-sunnah yang dilakukan ketika sholat istisqa. Tayyib, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Bismillah, izin tanya Ustaz. Ya, tafadhol. Kalau kita khawatir ketiduran, habis Isya kita sholat witir, terus tidur, ketika bangun malam tuh masih boleh qiyamul lail nggak Ustaz? Untuk qiyamul lail boleh ya. Qiyamul lail itu boleh dilakukan kapanpun ya. Baik itu sebelum witir atau sesudah witir. Hanya saja afdolnya sebelum witir. Qiyamul lail dilakukan sebelum witir ya. Afdolnya dilakukan sebelum witir. Itu jika mudah baginya untuk melakukan tersebut ya. Kalau dia nggak mampu ya, mungkin sukar untuk bangun di akhir malam, maka dia bisa sholat witir dulu. Kemudian dia usaha untuk bangun di akhir malam. Tayyib, seperti itu. Adapun sholat witir maka hanya dilakukan sekali saja. Sholat witirnya hanya sekali saja. Dan paling afdal di akhir dari qiyamul lail. Tayyib. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam. Tayyib. Kemudian satu poin lagi yaitu awqatun nahyi, waktu-waktu terlarang, waktu
waktu bab berikutnya, subbab berikutnya, waktu-waktu terlarang salat. Awqatun nahyi, waktu-waktu terlarang salat. Awqatun nahyi 'anil nawafil mutlaqah, dan waktu-waktu yang dilarang dari salat sunnah. Untuk salat sunnah mutlak, ya, salat sunnah mutlak artinya tidak ada sebab tertentu yang membuat dia salat, ya. Ya, jadi salat sunnah, salat sunnah ada dua. Yang pertama ada sebabnya, yang kedua tidak ada. Yang ada sebabnya seperti tahiyatul masjid, kemudian rawatib, salat sunnah rawatib yang mengiringi salat apa namanya wajib, ya. Kemudian ada duha, salat duha, ya. Kemudian ada bainal azan wal iqamah, kemudian ada ba'dal wudu, ba'da al wudu, ya, dan lain sebagainya, salat gerhana, ya, dan semacamnya. Maka itu boleh dilakukan di waktu terlarang. Misalnya ketika seorang masuk masjid, ya, sebelum maghrib, ya, jam setengah 6 dia masuk masjid, ya. Dia pengen apa namanya dapatkan soft awal, maka dia datang sebelum azan maghrib, ya. Dan sebelum azan maghrib itu merupakan waktu terlarang untuk sholat, ya. Namun dia ingin sholat tahiyatul masjid, maka ini diperbolehkan karena ada sebab yang membuat dia tahiyatul masjid. Oke, contoh yang lain adalah qada wajib, qada sholat wajib, ya. Misalnya orang bangun tidur, dia kesiangan, kemudian tiba-tiba mataharinya, ya, sudah sedang terbit. Di waktu matahari terbit, maka dia segera sholat di waktu tersebut, walaupun waktu itu adalah waktu yang terlarang, ya. Adapun sholat sunnah yang nggak ada sebab namanya sholat sunnah mutlak, ya. Jadi dilakukan seorang hamba, ya. Misalnya ketika dia pingin, ya, lebih dekat kepada Allah, ya, dia lagi rajin-rajinnya, ya, maka dia diperbolehkan untuk sholat sunnah mutlak, baik itu di waktu malam ataupun di waktu siang. Yang dilarang dilakukan di waktu terlarang adalah sholat sunnah mutlak. Adapun sholat sunnah yang laha sabab, maka boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang. Dan apa saja waktu terlarang tersebut? Yang pertama, minal fajri ila an tartafi'a syamsu qida rimhin, ya. Minal fajri maksudnya setelah sholat, bukan terbit fajar, ya. Maksudnya adalah setelah sholat fajar. Karena setelah terbit fajar itu ada sholat qobliyah subuh dan juga sholat subuh, ya. Ada 4 rakaat. Dan setelah 4 rakaat maka tidak ada lagi sholat, ya, hingga matahari telah meninggi, ya, hingga matahari telah meninggi. Jadi setelah subuh, ya, kemudian waktu-waktu berikutnya hingga matahari itu terbit dengan dalam kondisi matahari ini bergerak, ya, keluar dari ufuk, maka itu merupakan waktu yang terlarang, ya. Adapun diperbolehkan sholat adalah ketika matahari itu telah lepas dari ufuk, ya. Mataharinya telah lepas dari ufuk, ya, kira-kira setinggi tombak, ya. Dan itu dikira-kira saja. Baik. Jadi kurang lebih waktunya adalah setelah 15 menit dari syuruk, ya. Syuruk. Syuruk ini ada, ya, di kalender-kalender jadwal sholat itu ada jadwal syuruk, ya. Dan diperbolehkan sholat setelah 15 menit dari syuruk. Jadi bukan di waktu syuruknya, tapi 15 menit atau 20 menit setelah syuruk tersebut, ya. Misalnya syuruknya jam 5.40, maka diperbolehkan sholatnya kurang lebih jam 6 pas, ya. Misalnya pengen sholat duha, maka sholat duhanya dilakukan di jam 6 tersebut, ya. Bukan di waktu terlarang. Walaupun sholat duha boleh dilakukan di waktu terlarang, namun
ahsannya, ahsannya dilakukan setelah syuruk, ya, setelah syuruk. Karena beberapa ulama mengatakan waktu terlarang ini berlaku umum. Ya. Seperti salah satu riwayat dari Imam Ahmad, waktu terlarang ini berlaku untuk segala jenis sholat. Ya, baik itu ya, sholat sunnah ya, segala jenis sholat sunnah. Baik itu sholat sunnah yang ada sebabnya seperti tahiyatul masjid, ataupun sholat sunnah mutlak. Jadi beberapa riwayat dalam Imam Ahmad, misalnya ketika seorang datang di waktu sebelum azan maghrib, maka dia tidak boleh sholat. Baik itu sholat tahiyatul masjid, ya, sholat ba'da wudhu, ya, ataupun sholat-sholat yang lainnya. Hingga selesai azan. Ya, hingga selesai azan maghrib. Itu salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Maka khurujan minal khilaf, ya, sebagai bentuk kita berhati-hati, ya, dan keluar dari khilaf, maka hendaknya tidak sholat sunnah di waktu-waktu terlarang tersebut. Baik. Wa min salatil asri ilal ghurub. Kemudian waktu berikutnya adalah setelah asar, setelah sholat asar hingga matahari telah tenggelam. Telah tenggelam. Bukan dalam proses tenggelamnya, tapi ketika telah hilang. Ketika telah hilang secara sempurna, maka baru diperbolehkan sholat. Ya. Wa min qiyami syamsi fi kabidis sama ila an tazula. Dan qiyamis syamsi, berdirinya matahari, fi kabidis sama, di tengah-tengah langit, ila antazul, hingga dia hilang. Ya. Jadi ketika matahari persis di atas kepala. Ya, persis benar-benar di atas kepala, yang tidak ada bayangan di barat atau timurnya, maka ini merupakan waktu yang terlarang untuk sholat. Dan itu hanya berlalu sekitar 1 menit saja. Ya, jadi matahari yang tanpa bayangan itu hanya berlalu kurang lebih hanya 1 menit. Dan itu waktu yang sangat singkat. Wallahu a'lam. Tayyib. Itulah waktu-waktu terlarang. Jadi di sini ada yang ingin ditanyakan tentang waktu terlarang. Tapi ini materi terakhir belum UTS ya, sebelum UTS, nanti setelah UTS nanti kita lanjutkan kembali. Materi-materi yang diujikan dari awal kitab hingga bab ini, awqatun nahi, waktu-waktu terlarang sholat. Untuk kisi-kisi, ya, kisi-kisi silakan nanti dipelajari soal-soal yang telah kami kirimkan ya, di grup. Di situ ada kumpulan soal-soal evaluasi harian. Untuk nilai apa namanya soal-soal UTS kurang lebih sama, ya. Kurang lebih sama dengan apa yang kita kirimkan sebelumnya. Bobot soalnya mirip-mirip. Bobot soalnya mirip-mirip. Tidak jauh berbeda dengan apa yang telah kita share soal-soalnya. Dan untuk besok UTS-nya sistemnya adalah close book, yaitu tutup buku, tidak boleh membuka catatan. Ya. Jadi tidak boleh membuka catatan. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Baik, apabila tidak ada, maka kita